Nanti saya pilih absorpsi atau stripping. Kemudian materi hari ini, ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang distilasi diferensial dan distilasi flash, atau flash distilasi atau simple distilasi. Ya, jadi kuisnya insya Allah ada 2 soal, waktunya 100 menit. Kuisnya tanggal 27. Saya minta supaya jangan ada kerjasama ya. Kejadian semester lalu itu sangat memprihatinkan dosen-dosen, terutama dosen-dosen TK3 yang ada isu bahwa berapa mahasiswa itu tidak menggambar kurva gitu ya. Langsung ambil kurva temannya, dikirim. Jadi dia tidak menggambar tapi kurvanya temannya dan ketahuan gitu ya. Ada satu kelas itu sampai 10 orang yang kena punishment seperti itu. Nah, kasus-kasus tertentu. Ini sangat memprihatinkan ya. Teknik kimia menjadi isu pokok saat kita rapat pleno tentang perilaku mahasiswa. Saya berharap supaya tidak terulang lagi. Oke, saya mau masuk saja. Siang-siang gini rasanya ngantuk sekali ya. Jadi saya harus membuat saudara semangat gitu. Belajar. Gimana caranya? Nggak ngantuk. Saya sendiri ngantuk. Share. Bagi yang sudah pernah menerima materi ini, pastinya saudara bisa lebih mudah menangkap. Tentunya ya seharusnya ya, harapan saya demikian. Kemudian yang tidak membosankan, tetapi membuat saudara bersemangat untuk bisa menjadi lebih paham dan lebih mampu untuk mengerjakan soal-soal. Distilasi flash dan distilasi diferensial. Jadi kita belajar dulu apa yang disebut dengan distilasi ya, karena kita kemarin kan belajar tentang absorpsi. Dimana absorpsi itu kan satu campuran yang mengandung solut, di mana solutnya akan diabsorb sehingga memerlukan solvent. Kalau distilasi tidak ya, distilasi tidak. Distilasi adalah suatu proses yang bertujuan memisahkan suatu campuran liquida yang miscible ya, yang saling larut, campuran liquida yang saling larut dan volatile menjadi komponen-komponennya dan lebih mudah menguap maksudnya. Mudah menguap menjadi komponen-komponennya. Mana yang bisa didistilasi adalah komponen yang lebih mudah volatile, yang titik didihnya rendah, sehingga dengan pemanasan sedikit dia sudah menguap. Nah, itu memisah menjadi komponen-komponen dengan yang titik didihnya tinggi gitu. Sehingga berbeda dengan absorpsi. Kalau absorpsi itu perlu solvent gitu, untuk mengambil solut. Kalau ini tidak, ya berdasarkan pada volatilitas. Nah, syarat pemisahan ini adalah komposisi uapnya itu harus berbeda dengan komposisi liquid pada saat terjadi kesetimbangan. Gitu ya. Kalau tidak berbeda, kalau sama kan gimana gitu, tidak bisa terjadi kesetimbangan. Data yang diperlukan adalah kesetimbangan uap liquid dari sistem yang distilasi. Misalnya sistemnya adalah bensin toluene, maka saudara harus mempunyai kesetimbangan bensin toluene. Kalau misalnya yang mau dibahas itu adalah proses distilasi dari etanol air, maka saudara harus punya kesetimbangan data tentang kesetimbangan uap liquid dari etanol air. Aduh, maaf deh. Agak enak. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan kurva kesetimbangan sudah kita pelajari yang lalu ya di prolog, di pengantar. Kita mengikuti aturan fase ya, distilasi ini mengikuti aturan fase yaitu F sama dengan C min P plus 2. Di mana C adalah komponen, ini sudah pernah ya, jadi kita ulang aja. P itu fase dan derajat kebebasannya adalah 2 dikurangi 2 ditambah 2. Ini adalah persamaannya. Maka di sini ada
derajat kebebasannya adalah 2. Kalau di dalam sistem itu ada 4 variabel, yaitu tekanan, temperatur, konsentrasi A dalam liquid, atau XA, gitu, konsentrasi A dalam uap, sehingga tulisannya YA. Maka kalau tekanan ini sudah ditetapkan, gitu ya, tekanan ditetapkan, maka untuk keseimbangan harga temperatur dan konsentrasi uap dapat diketahui. Ya. Karena ada 2 saja. Kemudian data kesetimbangan biasanya dinyatakan dengan temperatur dan konsentrasi pada tekanan konstan. Itu diagramnya disebut dengan diagram TXY. Kalau kita lihat diagram TXY itu diagram titik didih misalnya. Hubungan antara T dengan XY. Jadi yang absisnya ini adalah X dan Y. X itu adalah komponen liquidnya, Y itu adalah uapnya. Sini digambarkan bahwa diagram TXY itu ada garis ya, yang menunjukkan di sini adalah garis boiling point atau saturated line. Saturated itu adalah pada saat menguap boiling point. Nah, itu adalah pada suhu sekian suatu zat gitu ya, satu zat. Kita tahu bahwa pada suhu sekian menguapnya X-nya sekian gitu. Liquidnya uapnya sekian gitu. Maka nanti kalau suhu-suhu itu digabungkan, maka akan menghubungkan antara garis ini B sama A, yaitu yang di bawah ini adalah garis saturated liquid line, yang di atas adalah dew point, saturated vapor. Jadi, kalau boiling point itu pada saat mendidih. Kalau dew point dia sudah lewat dari mendidih gitu. Jadi dia uap semua gitu. Nah, di sini adalah ada liquid, ada uap. Di sini adalah liquid semua. Ya. Maka di sini adalah boiling point line, di sini adalah dew point line. Artinya kalau kita punya satu suhu T1 misalnya, maka kalau kita mau membaca, kita hubungkan T1 ini dengan boiling point line, maka di absisnya kita akan membaca sini XA1, dan kalau kita teruskan sampai ke dew point line, maka YA1-nya ada terbaca di sini. Ya, di absis juga gitu, karena ini kan hubungan antara T, XY. T-nya adalah ordinat, XY adalah absis. Sampai di sini paham? Ini review saja ya, karena ini sudah dipelajari di beberapa mata kuliah sebelumnya. Ya. Ada pertanyaan ini? Nah, untuk ini persamaan yang bisa digunakan adalah hukum Raoult, di mana hukum Raoult itu menyatakan bahwa tekanan parsial itu sama dengan fraksi liquidnya. Kalau kita berbicara A gitu ya, komponen A, maka tekanan parsial A itu adalah fraksi liquid A dikalikan dengan tekanan uapnya dari A. Itu adalah tekanan parsial. Tekanan parsial sama dengan XA kali PA murni. Kemudian tekanan totalnya adalah PA plus PP. Tekanan parsial A ditambah tekanan parsial B adalah P-nya. Nah, kemudian kalau tekanan parsial A-nya itu adalah XA kali tekanan uap murni, kemudian PP-nya adalah XP kali PP murni, ini kalau ditotal sama dengan P, ya, maka XP ini boleh kita ganti dengan 1 min XA kalau komponennya hanya 2. Biner. Kita akan belajar biner saja. Nah, di sini akan didapatkan XA PA murni ditambah 1 min XA PP murni, itu sama dengan P total. Maka dari sini kita rearrange, XA itu adalah P total dikurangi PP dibagi PA min PP. Sedangkan YA-nya kita sudah
Berkali-kali saya katakan bagaimana kita menyatakan fraksi uapnya suatu komponen bila diketahui tekanan parsialnya dan tekanan totalnya. Maka fraksi komponen A dalam fraksi uapnya adalah PA per P total. Kan gitu ya. PA per P total. Itu di mana PA-nya sama dengan XA dikalikan PA. YA sama dengan XA kalikan PA. Sehingga hukum Raoult ini menyatakan bahwa Y itu adalah PA per P, PA murni per P kalikan XA. PA murni. Jadi kalau diketahui P total, jangan pakai hukum Raoult untuk mencari Y. Kalau diketahui tekanan totalnya, dan diketahui tekanan murninya, apa murninya, oke, untuk mencari Y bagaimana? Lihat PA dibagi P total. Gitu ya. PB bagi P total, tergantung komponen. Sehingga dari sini, dari pemrol ini, dengan persamaan PA sama dengan XA kalikan PA murni, kalau kita tahu PA murni, maka kita pakai hukum Raoult. Itu XA-nya didapat, YA-nya didapat. Nah, sekarang kalau semua data ini kita sudah peroleh, XA begini, YA di sini, maka grafik antara konsentrasi fase uap Y dan konsentrasi fase liquid X itu yang disebut dengan kurva kesetimbangan. Yang bagaimana bentuknya kurva kesetimbangan? Kalau ini kan TXY, ini bukan kurva kesetimbangan. TXY, T, kemudian bawahnya adalah XY. Kalau ini, ini baru disebut dengan kurva kesetimbangan. Ini adalah kurva kesetimbangan. Kurva kesetimbangan, kemudian di sini karena di sini kan X sama Y itu kan absis ya. Itu dari 0 sampai 1. Ya. Jadi kalau kita buat X-nya di sini, Y-nya di sini, maka ini 0 sampai 1-nya ini harus sama dengan 0 sampai 1-nya ini. Gitu ya. Jadi ini harus sama dengan ini. Sehingga kalau sama, maka kita bisa membuat satu garis diagonal. Distilasi selalu ada diagonalnya. Ya. Sehingga pada diagonal itu X-nya sama dengan Y. Nanti saya buktikan. Ya. Contoh misalnya ada campuran bensin toluene, di mana bensin itu adalah A, B itu toluene itu adalah B. Pada suhu 95 derajat Celcius, PA murninya sekian, PB murninya sekian, P totalnya sekian. Maka untuk menghitung XA kita gunakan hukum Raoult. Kalau hanya diketahui tekanan parsial, tekanan uap, maka kita bisa menggunakan dengan hukum Raoult untuk mencari XA dan YA. Kalau XA-nya 0,411, Y-nya 0,6321, kita punya satu titik di sini. Di sini, ya. Kemudian nanti kalau pada suhu yang lain lagi, kita masih bisa menghitung P uap murninya berapa, PB murninya berapa. Maka kita dapatkan nanti XA sama YA-nya. Sehingga kita bisa menggambarkan suatu kurva kesetimbangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum saya melanjutkan ke materi yang saya mengambil minum.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan. Kalau kondisinya ada azeotropnya, ya, suatu sistem di mana dia ada azeotropnya. Ya. Azeotrop itu apa? Azeotrop itu pada T tertentu, maka X-nya sama dengan Y, gitu ya, azeotrop ya. Nah, seperti ini. Kalau maksimum boiling point azeotrop, maka hubungan antara T, X, XY gitu ya, X, itu kurvanya begini. Kemudian, nah ini ketemu di sini, satu titik. Titik ini disebut dengan titik azeotrop. Ya. Titik azeotrop. Nah, di sini tidak bisa dipisahkan dengan keseimbangan karena sama seperti tadi kan dikatakan uap sama liquidnya kalau pada saat keseimbangan tidak boleh sama. Nah, ini sama. Sehingga X sama Y-nya di sini ketemu di sini. Ya, ini tidak bisa dipisahkan di sini. X sama Y. Kurvanya akan seperti ini kalau misalnya azeotropnya pada kondisi yang maksimum. Kalau azeotropnya pada kondisi yang minimum, maka dia letaknya di sini, maka nanti kurvanya begini. Contohnya untuk yang maksimum itu adalah azeotrop form HClH2O. Kalau yang minimum boiling point itu adalah bensin etanol dan etanol air. Etanol air nanti kita banyak menggunakan kurva itu ya. Ini adalah azeotrop, jadi hati-hati. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Untuk mencari kesetimbangan itu bisa dengan hukum Raoult, gitu ya. Kemudian dengan tabel atau data dan kurva. Kemudian bisa juga dengan dihitung relatif volatility. Apa relatif volatility? Relatif volatility itu dinotasikan sebagai alfa. Kalau ada notasi alfa A, B, ini, maka artinya ini adalah relatif penguapan A terhadap B. Ya, relatif volatility A terhadap B. Jadi misalnya YA per XA itu dibagi dengan YB per XB gitu. Ya. Kalau misalnya YB-nya kita ganti dengan YA, maka di sini 1 min YA, XB-nya kita ganti 1 min XA. Dari sini kita bisa rearrange bahwa hubungan antara Y dengan X itu fungsi relatif volatility, yaitu YA sama dengan alfa XA dibagi 1 ditambah XA kalikan alfa min 1. Alfanya adalah relatif volatility. Jadi kalau diketahui relatif volatility, buatlah kurva keseimbangan dengan relatif volatility sekian misalnya. Gunakan persamaan ini. Ya. Maka saudara akan bisa membuat kurva keseimbangan dengan relatif volatility tertentu gitu, untuk sistem tertentu. Nah, bila memenuhi relatif volatility ini memenuhi hukum Raoult, maka YA-nya menjadi XA. Kalau misalnya diketahui PA murninya, gitu ya, kita bisa gunakan ya sama dengan XA. Dan kita punya hukum Raoult adalah XA
YA sama dengan SA kali PA0 bagi P. K alfa AB-nya itu adalah PA murni bagi PB murni. Jadi kalau diketahui PA per PB, PA-nya sama PB-nya, kita bisa menggunakan bagaimana hubungan antara relatif volatility dengan proses pemisahannya gitu ya. Kalau relatif volatility-nya A terhadap B itu jauh lebih besar dari 1, maka mudah dipisahkan. Ya kan? Perbedaan volatility antara A dengan B jauh, ya, sehingga mudah dipisahkan. Tapi kalau sama, azeotrope misalnya, tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau sedikit dari besar dari sama dengan 1, bisa pisah tapi sulit dipisahkan. Ya. Ini ada pertanyaan. Ada lagi bisa untuk menghubungkan, mencari apa namanya, keseimbangan. Kalau diketahui distribusi koefisien K, di mana harga KA itu adalah YA per XA. Pada umumnya K itu tergantung pada suhu, tekanan, dan kondisi. Untuk banyak sistem, harga K hampir tidak tergantung pada komposisi. K itu sama dengan atau fungsi T dan P. Oke, itu review untuk apa namanya kurva keseimbangannya. Sekarang kita masuk pada metode distilasi sistem biner. Maaf ya. Metode distilasi itu untuk yang sistem biner, ini kita belajar ini sistem biner ya. Kita tidak belajar untuk yang multi komponen. Kalau saudara tertarik dengan yang multi komponen, saudara bisa belajar pasca sarjana nanti ya. Saudara ambil pasca sarjana. Metode distilasi, metode yang pertama itu adalah uap yang terbentuk dipisahkan langsung dan dikondensasi. Kemudian tidak ada kontak antara distilat dengan uap yang baru terbentuk. Contohnya adalah flash distilasi dan simple distilasi atau diferensial distilasi. Jadi yang dimaksud uap yang terbentuk, masih berapa? Apa namanya? Saya beri gambaran ya, bagaimana kalau uap yang terbentuk langsung dipisahkan dan dikondensasi. Misalnya kita punya flash ya atau kolom distilasi gitu. Kemudian di sini kita panaskan. Ini ada liquid, kita panaskan, ada membentuk uap. Ya, nah uapnya ini kemudian dikondensasi ya. Ada pendinginnya misalnya. Nah, kalau karena ada pendinginnya, maka nanti dia akan keluar menjadi embun ya, dan disebut dengan distilat. Nah di sini
Uap yang terbentuk dipisahkan langsung dan dikondensasi. Uap yang dipisahkan langsung kemudian dikondensasi dan kondensatnya ditampung. Sudah jadi, ini adalah kondensat atau distilat. Distilat. Kemudian contohnya adalah flash distilasi dan simple distilasi. Jadi seperti itu, tidak ada kontak lagi antara uap yang terbentuk, gitu ya, uap yang terbentuk dengan distilat. Ini tidak ada kontak ya. Distilatnya kan ini, distilatnya di sini. Nah ini tidak ada hubungannya lagi sama uap yang terbentuk di sini. Oke. Metode yang kedua, uap yang terbentuk dikondensasi, sebagian distilat dikembalikan, terjadi kontak antara distilat dengan uap yang baru terbentuk. Disebut dengan fraksinasi. Nah, kalau ini beda. Kalau ini misalnya ada kolom distilasi, ya, kemudian ada feed yang masuk, kemudian melalui plate ya. Ini uapnya ke atas, kemudian uapnya akan ditampung dengan kondensor, kemudian sebagian dikembalikan, sebagian lagi menjadi distilat. Nah, yang dikembalikan ini akan kontak dengan uap yang ada di sini. Ini kan uap ini ke atas, ke bawah itu yang liquidnya. Yang ke atas adalah uapnya. Nah, uapnya ini akan kontak dengan yang dikembalikan. Harapannya apa? Harapnya uap yang keluar dari sini lebih pekat, lebih tinggi konsentrasinya. Harapannya seperti itu, karena kontak lagi sama ini kan, dia punya konsentrasi yang lebih tinggi, kontak. Kemudian ini menguap. Ini terus ke bawah juga begitu, kontak lagi. Ya, disebut dengan fraksinasi. Kedua metode ini bisa batch, bisa continue, dapat dilakukan dengan sistem distilasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pada bab yang berikutnya. Boleh, silakan. Oh, flash distilasi sama ya. Bentar lagi kita masuk ke flash distilasi ya, supaya lebih jelas ya. Siapa nih yang tanya nih? Lihat. Hah? Ahmad Habib. Bentar ya, bentar lagi kita masuk ke masing-masing flash sama diferensial. Ada pertanyaan. Nah, ini yang flash. Ini yang flash ya. Equilibrium atau flash distillation. Nah, ini kolom distilasinya nih. Ini kolom distilasinya. Biasanya disebut dengan flash drum. Ya. Flash drum artinya suatu kolom yang memisahkan dengan flash secara cepat gitu. Kenapa dikatakan cepat? Karena gini ceritanya, kalau misalnya ada mula-mula feed supaya 1 mol gitu ya, konsentrasinya XF 1 mol, feednya masuk, feednya itu rate-nya berapa kita nggak tahu, contoh aja. Kemudian dia dipanaskan dulu, ini pemanasnya pakai burner, panaskan sampai pada suhu tertentu, ini ada valve ya, pada suhu tertentu, kemudian tekanan tertentu gitu ya, maka valve-nya dibuka. Begitu valve-nya dibuka, maka dia akan terjadi flash, memisah dengan cepat. Bisa dengan cepat. Nah, yang ke atas itu adalah vapor to condenser, yang ke bawah adalah liquid. Kolom distilasi kan begitu ya, tapi kalau yang flash itu ya sederhana saja. Di atas ada kondenser, di bawah ada kemudian ada distilat, kemudian di bawah ada apa namanya penampungnya, atau misalnya pakai tidak ada reboilernya, tidak dikembalikan ya, jadi penampung saja. Oke, sampai di sini paham untuk flash distilasi. Habib.
Jadi bukanya kapan? Bukanya kalau sudah tekanan dan temperaturnya tertentu. Kemudian terjadi flash, memisah antara uap sama liquidnya. Di sini digambarkan bahwa kalau fitnya itu hanya 1 mol, gitu ya. Kemudian konsentrasi yang lebih volatile itu adalah XF. Jadi ini XF itu mewakili komponen yang volatile, bukan apa namanya solut ya, bukan solut. Kalau diabsorpsi kan ceritanya solut, kemudian ada solvent yang bisa menarik solut gitu. Kalau ini tidak, ini suatu campuran yang miscible, tapi ada salah satunya volatile, gitu ya. Maka yang lebih volatile itu disebut dengan konsentrasinya XF dan rate-nya, fitnya sebanyak 1 mol. Kemudian setelah di flash, ternyata vapor to condenser, vapor yang ke kondensor itu jumlahnya ada F mol. Kalau di sini mula-mula itu 1 mol, di sini ada F mol. Ya. F sama dengan 1 mol. Kemudian distilatnya itu disebut dengan YD. Ya. Kenapa Y? Karena dia terbentuk dari uap gitu ya. D itu adalah distilat. Nah, kemudian liquidnya yang ke bawah itu disebut dengan bottom product. Itu adalah 1 min F, di sini karena 1 yang masuk, kemudian di distilatnya adalah F-nya, kemudian F1 min F mol dikalikan XP. Memisahnya itu antara uap sama liquidnya ya. Berapa banyak uapnya yang terbentuk? Banyaknya adalah sebanyak F mol. Yang masuk 1 mol. Maka yang sebagai bottom produknya itu adalah 1 min F mol. Saya mau tanya, kalau proses distilasi itu produk utamanya apa ya? Distilat atau bottom product? IFA. Produk utamanya proses distilasi itu apa? Distilat atau bottom product? Ya, IFA. Bisa dengar saya, di unmute dulu kalau mau jawab. Bisa, Bu. Nah, produk utamanya distilat atau produk? Tergantung itunya, Bu. Benar. Apanya? Volatilitasnya. Itulah ya, tergantung volatilitasnya. Jadi kita kalau mendistilasi suatu campuran, kita berharap apanya? Berharap bottom produknya atau berharap distilatnya? Distilatnya, Bu. Distilatnya. Kadang-kadang kita menyebut distilat sebagai head product gitu ya. Head product karena itu adalah produk utama. Itu adalah distilatnya. Nah, kalau bottom produknya itu seperti residunya, sisanya gitu ya, residunya. Nah, kadang-kadang masih mengandung komponen yang volatile dari feednya itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita sistemnya seperti ini, ya, ada feed, kemudian yang keluar itu apa namanya uap atau kondensat distilat gitu ya, uapnya menjadi distilat dan produknya selain distilat ada bottom product. Kalau kita melihat sistem secara keseluruhan ini, maka neraca massanya bagaimana? Neraca massanya, kalau kita melihat sistem itu secara keseluruhan, bagaimana? Ardhita Era Anjani. Iya, Bu.
Jawab pertanyaan saya. Boleh diulang, Bu, soalnya putus-putus. Soalnya kamu tidur. Enggak, Bu. Kamu baru bangun dari tidur gitu kok. Neraca massa dari sistem ini bagaimana? Neraca massanya berarti F sama dengan V-nya ditambah dengan liquidnya, Bu. V itu yang mana? V-nya yang atas, Bu. Papernya ini ya. Iya. Paper ditambah liquid. Terus kalau neraca komponennya? Berarti neraca komponennya itu F dikali fraksinya F sama dengan V fraksinya V ditambah L fraksinya liquid. Oke, paham ya? Iya, Bu. Kemudian dari sini kalau kita rearrange FXF sama dengan VYD tambah LXP, maka XF-nya itu adalah, range dari sini, V per F kalikan VP, dikalikan YD, ditambah dengan L, L-nya ini boleh kita ganti dengan FE, ganti ya, dengan F per min V per F. Karena apa? Karena kan F sama dengan V plus L. Jadi L ini sama dengan F min V ya. F min V dibagi dengan F kalikan XP. Kemudian dari sini kita arrange kembali V per F kalikan YD min XP dari sini sama dengan F min XP. Di sini ya persamaan ini. Maka boleh kita tuliskan juga bahwa V per F adalah XF min XP dibagi YD min XYP. YD min XP. V per F sama dengan XF min XP dibagi dengan YD min XP. Istilah situ cuma ini kok masalahnya. Neraca massa, neraca komponen. Sudah, intinya di situ. Ya. Atau boleh kita tuliskan misalnya YD min XP, gitu kan? YD min XP sama dengan F per V kalikan XF min F per V kalikan XP. YD sama dengan F per V kalikan XF min F min V M per V min 1 kalikan XP. Bila F-nya itu dibalik, V per F, fraksi mol fit yang menguap dan bila F itu adalah V per F, yaitu fraksi mol fit yang menguap dan menggantikan YD dan XP dengan Y dan X, maka persamaan ini diganti menjadi ini. Y sama dengan FF. X F per F kecil dikurangi 1 min F kecil dibagi F kecil kalikan X. Dimana F kecilnya ini adalah F per V per F dibalik ya, bukan F per V tapi V per F. Kemudian dari sini ini persamaan garis apa? Garis lurus ya. Slope-nya mana? Slope-nya. Fatimah. Dari persamaan ini slope-nya mana? 1 min F per F. Apa? 1 min F per F. Slope-nya. Slope-nya minus 1 min F per 1 gitu ya. Oh, iya. Slope-nya slope-nya masa minus 1. Minus. Oh iya, slope-nya minus 1 min F per F. Intercept-nya yang mana? Yang X. Iya, karena apa? Mengapa ini slope-nya? Karena X-nya ada di sini ya. Ini kan hubungan antara Y dan X. Maka ini adalah slope-nya dan ini adalah intercept-nya, XF. Dan slope ini merupakan garis lurus ini merupakan material balance line, garis material balance.
garis lurus, yaitu garis lurus dengan slope-nya minus 1 min F per F, memotong kurva kesetimbangan pada X sama dengan XB dan Y sama dengan YD, serta memotong garis diagonal Y sama dengan X pada X sama dengan XF. Maksudnya apa ini ya? Saya jelaskan di sini. Misalnya kita punya satu hubungan kesetimbangan. Kita punya hubungan garis kesetimbangan ya, antara X dan Y. Kita punya kesetimbangan. Kesetimbangannya distilasi itu ada garis diagonalnya. Ya. Nah, dia bilang begini. Material balance line, garis material balance itu adalah garis lurus dengan slope minus 1 min F dibagi F, memotong kurva kesetimbangan pada X sama dengan XB dan Y sama dengan YD, serta memotong garis diagonal Y sama dengan X pada X sama dengan XF. Jadi kalau ada X ini kita punya XF, misalnya kita punya XF di sini. Katakan ini adalah XF-nya. Ya. Kemudian XF ini kalau saya hubungkan ke diagonal, gini. Kemudian kita buat garis neraca massa atau material balance line dengan slope minus 1 min F per F, yaitu bentuknya adalah begini. Ini bentuknya. Maka garis neraca massa ini akan memotong garis operasi, garis kesetimbangan itu di Y. Ini kalau kita baca, Y-nya sama dengan YD, yaitu distilatnya, konsentrasi distilat, dan di X. X-nya ini adalah konsentrasi dari XB, dari bottom, di XB. Dan garis neraca massa ini akan memotong diagonal, gitu ya. Dia bilang, serta memotong garis diagonal Y sama dengan X pada X sama dengan XF. Kalau X-nya itu sama dengan XF, jadi kalau saya ngambil X-nya itu adalah di XF ini, maka X-nya ini, maka pada diagonalnya ini, ya, maka X-nya itu sama dengan Y. Jadi garis ini sama dengan garis ini. Maksudnya seperti itu. Persamaan ini. Jadi kita kalau membuat garis neraca massa, ya, kita mau membuat garis neraca massa, ini garis neraca massanya, ya, dari XF, di mana XF-nya itu adalah garis X, gitu ya, XF itu di X ini, maka garis XF ini kalau kita tarik ke diagonal, maka memotong garis diagonal X sama dengan XF ini menunjukkan Y-nya sama dengan X-nya. Dan kalau kita buat garis neraca massa dengan slope-nya minus 1 per F, 1 min F per F, maka di sini bisa terbaca sebagai YD, yang di sini terbaca sebagai XB. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal? Tidak ada. Coba saudara kerjakan contoh soal ini. Sebelum kita masuk pada diferensial distilasi. Suatu campuran 50% mol bensin dan 50% mol toluen dilakukan distilasi flash pada tekanan separator 1 atmosfer. Data kesetimbangan uap cairnya ditunjukkan pada tabel 11.11 Ginkoplis. Plot besaran-besaran berikut sebagai fungsi F fraksi uap. Temperatur, tanyakan berapakah temperatur dalam separator, yang B komposisi cairan meninggalkan separator, yang C komposisi uap meninggalkan separator. Oke, saudara ambil Ginkoplisnya, saudara buka e-booknya, saya mau ambil Ginkoplis F.
tabel 1111. Ya, sudah buka tabel 1111. Sudah punya semua? Di situ ada tekanan uap dan kesetimbangan mol fraksi data untuk bensin toluene system. Kita ada temperatur, ada bensin toluene, kemudian ada mol fraksinya pada tekanan 1 atmosfer. Cara buat kesetimbangannya sama seperti pada 1112. Cara buat dulu ya seperti itu. Kemudian nanti kan ada mol fraksinya di sini. Kemudian nanti saudara masukkan bensin sama toluene mana yang lebih volatile? Bensin toluene yang lebih volatile yang mana? Tapi Iya, Bu. bensin toluene mana yang lebih volatile? Bensin. Bensin ya. Jadi yang konsentrasinya 50% ini, bensin ini kamu posisikan di kurva bensin toluennya sebagai XF-nya. Ya, kemudian buat data keseimbangan, kurva keseimbangan dengan data yang ada di tabel 1111. Kemudian plot besaran-besaran berikut. Besaran-besarannya adalah nanti saya beri soalnya ya. Oh ini aja, ikut ini aja. Saya buatkan ini. Ya silakan saudara buat ini dulu, tabelnya dulu. Kurvanya, sorry. Kurvanya. Nanti saya beri soalnya. Yang sudah selesai kurvanya boleh bilang saya. Semuanya membuatnya, nanti saya lihat satu-satu.
Oke, saya buatkan datanya yang harus saudara kerjakan ya. Si fraksi penguapan ini apa ya? Yang saya maksud fraksi penguapan ini apa? If. Iya, Yang saya maksud yang saya maksud fraksi penguapan ini apa? Dari tadi saya menjelaskan ini adalah fraksi penguapan atau fraksi. iya, Bu. Hmm? Iya, Kan? Apa ini ya? Fraksi penguapan. F. Apa? Kecil. Ya, sama dengan F kecil sama dengan apa? Apa per apa? V per Jadi L, saya Bu. jelaskan. Hah? V per L. V per L. kok L, masuk L. F sama dengan V per F. Ya. Nah, pada fraksi penguapan 0, F sama dengan 0, maka yang ditanyakan itu adalah separator. Yang temperaturnya nanti saja. Jadi saudara diminta untuk mencari YD dan XB. Maka sekarang saudara harus membuat kurva keseimbangan ya dari tabel 11.1 tadi, 11.1. Kemudian saudara buat ini XF-nya berapa? XF-nya tadi? XF-nya berapa Fatima? 0,5 Bu. Yang bensin. Yang dimaksud XF itu apa? Yang fraksinya bensin Bu. Hah? XF adalah 0,5. Yang XF itu apa? fraksi fit. Hmm? Fraksi fit. Hah? Fraksi fit. Apa? Bensin. Hah? Fraksi bensin. Tidak dengar. Fraksi bensin. Lagi-lagi. Fraksi bensin. Fraksi bensin 0,5. di fraksi bensin di mana? Di fit Di fitnya berapa? 0,5 Bu. 0,5. Ya. Karena 0,5-nya ini tarik ke diagonal. Buat slope sebesar berapa? Min 1 F per F. Minus 1 min F per F. minus 1 min F per F. F-nya berapa? F-nya ini ya. F-nya masing-masing ini. Kerjakan masing-masing ini. Kalau F-nya 0, maka YD-nya berapa, XB-nya berapa. Kalau F-nya 0,2, YD-nya berapa, XB-nya berapa. Itu maksud saya. Saudara mengerjakan, nanti saya periksa semuanya. Semuanya mencoba, nanti saya periksa. Saya panggil satu-satu ya. Yuk, sekarang dicoba. Ada yang mau bertanya?
Nanda, Nanda, Nova, Novalia, Nanda, Nanda ini berkali-kali kayak gini. Sasi, Nanda kemana ya Sasi? Di sini enggak ada ya, Bu? Oh, di Ada sini ada, Bu. namanya. Tapi dipanggil-panggil enggak ada. Oh, mungkin jaringannya, Bu. Tapi dia muncul di sini ada notifikasinya kok. Oke, semuanya mencoba ya. Nanda katanya laptopnya lagi error, Bu. Errornya kenapa? Ya wis, yang lainnya konsentrasi mengerjakan ya.
Ada yang sudah selesai satu saja misalnya yang fraksi penguapannya 0, sudah tergambar, boleh tulis ya.
Ya, Catherine. Sudah. Ahmad Tapi mau mengerjakan yang fraksi pengukuran berapa? Satu saja, 0 saja. Hanya. Oke. Ini F. Berapa slope-nya? Kalau F 0,2. Kamu kalau buat min 4 gimana caranya? Jadi kalau minus 4 itu delta X, delta Y-nya berapa, delta X-nya berapa? Sama? 1. Ya gampang saja toh. Kalau 0,4 ya 0,4 per 1. Kan Y per X toh. Kalau 0,4 ya 0,4 per 1. 0,1. Ya kan? Terus kalau yang berikutnya yang F-nya 0,6 itu berapa? 0,4, 0,4 dan 1,5, maka kamu kalau buat slope-nya bagaimana? Ya, 0,15 tuh. 1,5. 1,5 sama 1. Iya, 0,15 sama 0,1 boleh. Itu ya caranya masing-masing. Kemudian kamu bisa dapat T-nya dari mana? Iya, TX. Hmm. Oke, oke. Baik. Hmm, ini sebetulnya sudah ada ya. Di Magip itu sudah ada jawabannya. Dan saudara menggambar. Nah, ini saya harus melihat betul bahwa gambarmu itu slope-nya benar. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Betul. Kalau 1,5, maka ininya 1, ininya 1,5. 1,5. Oke. Ya, baik Habib.
of service. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya saya minta Odina. Apa yang sudah kamu gambar? Saya masih ini Bu, masih F-nya 0. Terus Boleh. masih baik saya Tidak apa-apa. izin. Baik saya F-nya izin. 0. Saya izin share screen ya Bu. Iya. Apa sudah terlihat Bu? Belum. Ya. Ini tadi saya masih slope yang buat nyari yang ini, buat nyari yang min 4 saya masih belum nemu. Jadinya saya tadi masih Kalau yang slope-nya tak hingga gimana? ke atas Bu. Atas, terus membaca YD dan XP-nya bagaimana? Kalau yang Kalau yang XP itu yang ini Bu, yang 0,5, kalau yang YD-nya 0,71. Kita ke samping gitu ya. Iya. Terus kalau yang 0,2, F-nya 0,2? Iya, saya belum, soalnya tadi saya masih bingung ini Bu, slope-nya itu. Terus tadi saya Ya. masih nyoba masih salah. Slope-nya berapa? Kalau kamu hitung. Slope-nya berapa? min 4. Min 4. Kalau min 4 itu, perhatikan ya, siapa tadi? Odina ya? Iya. Odina ya. Kalau min 4 itu dari diagonal XF yang kamu tarik ke diagonal ini ya. Kamu tarik ke diagonal, kamu arahkan kursormu ke diagonal ya. Ya. Ke kiri -1. Kalau ke kanan +1 ya. Kalau ke kiri -1. Kamu tarik ke kiri ke -1, oke? Ke kiri -1. Yang tadi, betul yang tadi Odina. Kursormu arahkan ini, ya. -1 mana -1? Sebentar Bu, ini soalnya bukan manual Bu, sebentar. Manual aja biar kamu paham. Ini ditarik ke -1 mana? -1 dulu. Nah ini saya ngajari saja ya. Ngajari dulu. Nanti kamu tarik garisnya beda lagi. Sampai -1 dulu. Oke. Nah, kemudian ke atasnya 4. Ke atasnya 4. 4 kotak. Ini kan skalanya sama ya. Sama kan? Skalanya sama. Maka ke kiri 0,1, ke atas 0,4. 4 mana? Ya 4 kotak aja. 4-nya di sini Bu. Ya, maka dari garis diagonal itu, diagonal XF yang kamu tarik ke diagonal, tarik ke yang 4 kotak. Nah, wah, itu. Oh. Itu. Baik, Ya. Ya, Bu. Kemudian kalau yang -1,5 gimana? Lanjutkan Odina. -1,5. Kalau -1,5 berarti -1 ke kiri 1 kali -1. -1,5. -1, X-nya 1. Kan Y per X. Kalau 1,5 maka Y-nya 1,5, X-nya 1. Berarti gitu gini kan? ya Bu, berarti gini. Nah, betul gitu. Tarik sampai ke atas nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menarik YD-nya. Harus memotong. Nah, 1,5 bukan. Ini 2 kalau ini. 1,5 mana? 1,5. Agak 1,5 di sini. Loh, enggak lah. 1,5-nya ini loh. 1,5. 1,5 mana? Bukan. Kurang setengahnya. Ini kan 1 dulu Adina ya. 1 kan. Terus ke atasnya 1,5. Ke atasnya 1,5. Ke atasnya. Lah, terus. Nah. Oke. Nah, baca YD-nya berapa? YD-nya maka yang berpotongan dengan kurva kesetimbangan itu, mana YD-nya berarti? Menurut Odina mana? Kalau yang 0, ini tarik aja ini. Tarik, coba tarik. Yang ini tabuk. Yang ini loh, yang berpotongan dengan kurva kesetimbangan loh. Kurva kesetimbangan. Ini. Tidak, yang 1,5. 1,5. Setengah yang ini.
Nah, ya. Nah, itu kamu baca 0,62. 0,62. 62. Ya, 62. Oke, karena ini kayaknya kurang ke atas sedikit itu setengahnya. Itu ya, caranya gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin stop share ya, Bu. Belum dilanjutkan, saya mau menjelaskan dulu ya. Rupanya masih ada yang bingung ya, menentukan slope ya. Seperti ini kan ya. Nah, kemudian saya lanjutkan aja. Kalau 0 ini kan berarti slope-nya kan tak hingga. Kalau tak hingga kan tinggal dari sini narik lurus. Saya agak tidak sehat. Jadi ini dari sini kan ditarik lurus saja. Maka dari sini dibaca ID, XD-nya adalah sama dengan XN. Nah sekarang kalau 0,2 itu kan minus 4 slope-nya ya, minus 4. Maka kalau minus 4 itu di sini dibaca 1, ya, di sini dibaca 4. 1, 2, 3, 4. Di sini misalnya. Maka dari sini kamu tarik ke sini. Nah, ini yang dibaca ID, yang di sini dibaca untuk XB. Gambar gagal-gagal. Gitu, ya. Seterusnya. Oke, baik. Saya minta yang berikutnya. Sasi, kamu Sasi. Saya ingin lihat gambarnya. Oh iya baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Saya baru dapat segini Bu, baru paham tadi yang apa dijelasin sama Bu Nuni, sama yang Odina. Oke, sekarang coba satu lagi, satu F lagi. Ya. Minus 0,6. Iya Bu, ini ya Bu. Terlalu tinggi, terlalu tinggi. 0,6 enggak sampai segitu. Sedikit di atas 0, sedikit di atas 0,5. Turun sedikit. Oke. Baca YD-nya berapa? Pembacaannya 0,59 Bu sekitar. Oke. Paham? Iya Bu. Prinsipnya jangan hanya sekedar gambar, pahami ya bahwa fraksi penguapan itu adalah F kecil itu V per F ya. Dimana dari V per F itu kita bisa membaca YD-nya berapa, XB-nya. Kurva mau pakai persamaan boleh. Yang penting pemahamannya. Ya. Oke, silakan stop share. Ya, terima kasih Bu. Siapa yang mau lagi yang sudah selesai? Nanda mungkin ya. Nanda mau? Saya share pakai HP bisa Bu. Apa? Saya Zoom-nya menggunakan HP. Apa Boleh, bisa? boleh. Bisa. Sebentar bisa. ya Bu. Iya sebentar saya coba.
Izin share screen ya, Bu. Ya. Sampai dengan F berapa itu? Ini, bentar. Yang ini F0, Hmm. kemudian yang ini yang minus 4, Hmm. yang ini minus, yang nomor 3 minus 1,5, kemudian ini yang minus 0,667, Bu. Oke. Kalau yang F-nya 0,8 bagaimana? Minus 0,8. Aksi penguapannya 0,8. Sebentar, Ibu. Kalau 0,8, maka slope-nya berapa? Oh, yang ini minus 0,25, Bu. 0,25. Kalau 0,25 itu kamu gambar slope-nya bagaimana? Dari sini. Prinsipnya saja, kalau 0,25 maka Y per X-nya Berarti berapa? dari 0,5 sini, terus X-nya 1, Y-nya 0,25. Ya. Tapi kamu karena skalanya tidak kelihatan nih, nanti kamu agak sulit. Sebaiknya skalanya kelihatan ya. Iya. Oke, silakan Iya. stop share. Iya. Apakah ada yang belum paham? Makasih ya Nanda. Iya, Ibu, izin stop share. Saya akan kuliahnya. Oke, saya lanjutkan kuliahnya untuk ya. Diferensial atau simpel distilasi. Beda dengan flash, kalau flash itu kan masuk ke dalam flash drumnya itu kondisinya, fitnya itu sudah siap untuk berpisah secara cepat. Karena sudah dikondisikan pada suhu dan tekanan tertentu, dia baru masuk flash drum, kemudian dipisah. Kalau ini tidak, ini adalah, kalau saudara sudah praktikum KF, ya, saya tidak pernah praktikum ya, itu kita punya flash, kita punya reaktor begini ya, contohnya misalnya tabung Erlenmeyer misalnya. Kemudian kita tutup prop, kita pasang pipa gitu ya. Kemudian di sini ada campuran liquid. Nah, kemudian ini kalau diuapkan maka akan menguap ya. Nah, uapnya di sini akan menjadi disilat tetes per tetes gitu ya. Netes-netes gitu ya. Tidak langsung memisah, tapi dia netes-netes. Dalam waktu DT, ya, kenapa dalam waktu DT, tidak dalam waktu T? Karena kita tidak bisa menentukan dalam waktu 1 jam. Kita menentukan setiap waktu gitu ya. 1 jam, 2 jam, dan sekitar gitu. Atau sekian detik, sekian menit gitu. Dalam waktu, kita katakan kita dalam waktu DT saja. Maka akan terjadi kesetimbangan antara uap dan liquid. Kalau sudah terjadi kesetimbangan antara uap dan liquid, maka akan memisah gitu ya, uap sama liquidnya. Gitu ya. Prinsipnya akan kesetimbangan seperti itu. Tetapi secara keseluruhan, distilat total itu tidak berkeseimbangan dengan residu yang akhir. Jadi ini residu yang mana? Yang ini. Kalau banyak ngomong batuk lagi. Insya Allah bukan COVID.
biasa saja. Jadi residu itu adalah sisanya ya, sisanya. Nah, distilatnya di sini itu tidak berkeseimbangan lagi dengan residunya. Berkeseimbangan tadi waktu memisah. Uapnya ke sana, liquidnya di sini. Uapnya ke sana, tapi nanti tidak lagi berkeseimbangan antara uap yang terbentuk menjadi distilat ini dengan residu di sini tidak berkeseimbangan lagi. Oke. Nah, kalau mula-mula jumlah mol campuran awal dalam perjalanan itu adalah N0, ya, N0, kemudian N-nya itu adalah jumlah mol residu pada waktu T, X adalah fraksi mol komponen A dalam residu, Y adalah fraksi mol komponen A dalam distilat. Jadi X itu residunya di sini, Y itu adalah distilat. Fraksi kan, fraksi mol seperti biasa. Fraksi A. A itu apa? Yang mudah volatile. Maka jumlah mol komponen A dalam residu, jumlah mol komponen A dalam residu itu disebut dengan Na, yaitu N dikalikan X. Mana N-nya adalah jumlah mol residu pada waktu T. Nah, anggap bahwa sejumlah kecil liquid di N itu, di N mol menguap. Maka jumlah mol A yang menguap itulah DNA. Akan menjadi YDN mol di dalam uap. Kemudian, nah, karena setiap saat ya, setiap waktu, maka didiferensialkan. Diferensiasi Na itu DNA sama dengan DXN sama dengan NDX ditambah XDN. DNA-nya sama dengan YDN, kemudian NDX-nya adalah NDX plus XDN. Atau kalau kita boleh ini di apa namanya, rearrange gitu ya, menjadi dN per N sama dengan dx per y min x. Dari sini ini diintegralkan, maka dN per N dari N1 sampai N0 sama dengan integral dx y min x dari x1 sampai x0. Di mana integral dN per N itu adalah ln N0 per N1. Dan ini adalah integral dx per y min x. Ini persamaan Rayleigh namanya. Jadi ini adalah persamaan untuk diferensial distilasi. Kalau kita lihat ini ya, ini integral ini, penyelesaiannya bagaimana? Seperti yang kemarin rekolom ya, kita mencari luasan, gitu kan? Ini untuk relatif volatility, tidak usah ya di sini. Terus, kemudian, jadi DNA per, ini tidak usah. Pada skala log, ya ini, tidak usah membahas yang ini. Nah, ini langsung aja contohnya. Jadi persamaan yang digunakan itu ya hanya ini saja ya. Ini saja. Ln N0 per N1 sama dengan integral dx per y min x. Contoh soalnya ini. Langsung saja kita membahas pada contoh soal. Suatu campuran 100 mol yang terdiri 50% mol pentin ya, dan 50% mol normal heptan dilakukan distilasi diferensial pada 101,3 kilopascal hingga 40 molnya terdistilasi. Berapa komposisi rata-rata uap total yang terdistilasi dan komposisi liquid yang tertinggal. Data kesetimbangannya, uap cairnya bisa dilihat pada tabel Kim-Koplis. Pentan normal heptan itu semangatnya.
Ya. Jadi X sama Y-nya ini sudah saya ambilkan dari Kinkoplis ya. Ini X sama Y. Kemudian karena nanti harus membuat, jadi kan contoh soalnya ini ya. Soalnya suatu campuran 100 mol yang terdiri dari 50% mol normal pentan dan 50% mol normal hetan dilakukan distilasi diferensial 1 atmosfer hingga 40 mol terdistilasi. Berapa komposisi rata-rata? Komposisi rata-rata ya. Uap total yang terdistilasi dan komposisi liquid yang tertinggal. Kata kesimpulannya dari Kinkoplis. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini N0-nya adalah 100, X0-nya adalah 50 ya, pentan 0,5. Sehingga N1-nya adalah 100 min 40 karena tersisa 40 kita. N1 sama dengan N0 min N2 maka 60 ya. 60 mol. Kemudian dibuat ln N0 per N1 nah N0 per N1 sama dengan integral dx per y min x. X1 adalah komposisi residu yang tertinggal. Karena yang ditanyakan berapa komposisi uap, rata-rata uap dan komposisi liquid yang tertinggal. Makanya yang ditanyakan X1. Dari sini kita mencari X1. Baru nanti kita bisa mencari uap rata-ratanya. Ya. Nah, ln 100 per 50 berapa? 0,510. Gitu kan? Nah, sekarang kita mencari luasan ini. X1-nya berapa? Kalau diketahui X0-nya adalah 0,5. Maka dari data kesetimbangan ini, kita harus mencari ini kan, seper Y min X dx. Ya. Y min X dx. Seper Y min X itu adalah 1 per ini per ini, gitu kan? Nah, jadi hitung, ketemunya sekian. Kemudian dibuat kurva. Dibuat kurva ya, plot dalam kurva hubungan antara X dan seper Y min X. Ini rasanya ada di Kinkoplis juga nih. Ada di Kinkoplis ya. Kita bisa lihat contoh soalnya Kinkoplis. Contoh saya sendiri soal. Kita lihat Kinkoplis itu di soal 1132 ya. Ini saya ambil dari contoh soal 1132. Simple differential distillation halaman 703. Kemudian gambarnya ada di sana juga. Di sini plot dalam kurva hubungan antara X dengan seper Y min X. Seper Y min X. Pada X 0,594 maka akan dibaca Y-nya 0,925. Nah, maka kalau Y-nya sekian, seper Y min X-nya berapa? 3,02. Maka kalau kita lihat di sini, X-nya kalau 0,594, ini saya gambarnya kurang terlalu ke sini. 0,94, itu di sini 0,94. Ya. Kita hubungkan ke kurvanya, ya. Maka akan terbaca seper Y min X-nya adalah 3,02. Ini yang ordinat ini adalah seper Y min X. Yang di sini seper Y min X, yang di sini adalah X-nya. Kalau X-nya 0,594, maka akan terbaca di sini 3,02. Di trial dari kurva hingga mendapatkan luasan 0,510. Maka diperoleh X1-nya 0,277. Gimana caranya? Kan tadi ln-nya tadi kan ketemunya 0,510 ya. Kemudian ininya harus sama dengan 0,510 gitu ya. Kalau mulai dari 0,5 berakhirnya berapa? Maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari kalau 0,510 itu di mana gitu. Kita ambil sedikit-sedikit. Misalnya dari sini, ini kalau 0,594 ya. Kemudian kita ambil satu garis lagi di sini.
Kita hitung berapa luasnya. Luasnya kan ini ditambah ini dibagi, ini tambah ini bagi 2 dikalikan setengah kali ini. Gitu kan? Ya, seperti kemarin, seperti hitungan kemarin waktu absorpsi T kolom ya. Kemudian terus kalau dihitung di sini itu masih 0,2 misalnya tambah lagi luasan lagi misalnya menjadi 0,3 tambah lagi gitu ya sampai 0,510. Ternyata pada luasan 0,510 ini berhentinya di X1-nya sama dengan 0,277. Ya. Nah, X1 0,277 kita interpolasi. 0,277 itu Y-nya berapa? Diinterpolasinya di mana? Di data ini. 0,277 X 0,277 di sini kan. Nah, itu Y-nya berapa di sini? Kenapa tadi kok mulainya dari 0,594 gitu ya? Ini kan di sini kita ambil yang gampang saja karena ini kan 0,5 yang kita punya. Kita mulai saja kurvanya dari 0,594, tidak apa-apa, gitu kan? Karena supaya lebih dari 0,5. Nah, kemudian berakhirnya di 2,77 ya tadi ya. 2,77. Nah, 2,77 itu Y-nya berapa? Gitu kan? Y-nya di sini 0,2577, Y-nya dibaca di sini. Ternyata Y-nya 0,7235. Maka seper Y min X1 itu adalah 2,239. Nah, setelah itu baru kita mencari, jadi X1-nya jawabannya, X1-nya berapa ini jawabannya? 0,277. Kemudian untuk rata-rata tadi yang ditanyakan uap komposisi uap rata-rata Y average-nya itu adalah neraca komponennya N0X0 sama dengan N1X1 ditambah N0 N1 Y average. Maka di sini adalah 100 kali 0,5 sama dengan 60 kali 0,277 ditambah 190 kali Y average. Maka Y average-nya adalah 0,835. Saudara bisa lihat langsung jawabannya ada di, karena ini saya contoh soal juga ambil di Kinopis ya. Contoh soal 1132. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk simple distilasi. Ada pertanyaan? Saudara boleh apa namanya? Perhatikan soal ya. Kalau misalnya nanti ada soal seperti ini, tidak harus trial ya, tergantung yang diketahui. Gitu. Tergantung yang diketahui. Karena ini untuk mencari X1, maka ya trial. Kalau X1-nya sudah diketahui, tidak trial loh ya. X1 diketahui, X2 diketahui ya, tidak perlu trial. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin yang tadi yang flash distilasi yang belum sempat presentasi, silakan presentasi. Kristiawan, kamu flash distilasinya gimana, Kristiawan? Sudah, Bu. Sebentar, saya share screen dulu. Silakan share. Gimana, Kristiawan? Oke. Tertampil, Bu. Oke. Oh ya, yang temperatur belum saya bahas ya. Untuk yang F-nya 0 didapatkan YD-nya 0,71. Untuk yang F-nya 0,2, slope-nya didapatkan min 4
sehingga didapatkan XP-nya 0,59 untuk YD-nya 0,678. Saya Kemudian mau tanya dulu, dia kalau F-nya itu fraction vaporize-nya itu 1, slope-nya berapa? slope-nya 0, Bu. 0. Kalau gambar slope-nya 0 itu gimana? Menarik garis ke apa namanya? Slope-nya 0, narik garis horizontal, Bu, ke arah Horizontal. ini. Jadi kamu kalau membaca YD-nya yang mana? YD-nya yang 0,3 ini, Bu. YD. YD. Yang ini, Bu, 0,5. Itu ya. Oke. Kemudian kalau yang 0,6, slope-nya berapa? Slope-nya min 0,67. Caranya membuat 0,67 gimana? Slope 0,67. Saya nggak ambilnya untuk Y, kan Y per X, Bu. Jadi Y-nya saya ambil 0,67, untuk X-nya saya ambil 1. Itu berapa? Mungkin saya gambarnya ini, Bu. Saya pakai segitiga. Nggak begitu terlihat. Gimana? Yang ini, Bu. Yang ini, Bu. Yang segitiga yang ini. Jadi saya ambilnya ke atasnya 0,6, ke sampingnya 1, Bu. 0,6? Ya. 0,67 ya? Ya, 0,67. Terus ke sampingnya berapa? Sampingnya 1. 1, minus 1 ya, karena ke kiri gitu kan? Ya, Bu. Ya, oke. Baik, stop share, Kristiawan. Ya, saya mau tampilkan yang temperatur tadi ya. Gimana kalau temperatur? Nah, ini sudah ada data ya. Jadi kalau fraction vaporize-nya itu adalah 0, kemudian konsentrasi dalam mol fraksinya XP dan YD-nya ketemunya sekian, gitu kan, slope-nya sekian. Nah, di sini sudah ada data sebetulnya adalah 0,92,2 dan seterusnya. Ya, nah ini dapat dari mana, gitu kan? Ini sebetulnya ada tadi Habib mungkin ya. Habib, tolong kamu share lagi Habib. Kurva TXC-nya ya, kurva TXC. Saya enggak punya TXC. Kurvamu yang TXC. Ya, TXC. Ya, ini ya. Ini kamu TXC-nya ngambil dari ini ya, data ya, Ginkoplis ya. Jadi di Ginkoplis tabel berapa? 1111 tadi ya. Ya. Oke, kayak di sini sebetulnya kalau misalnya ini kebetulan satu kelas sama semua ya. YD sama XB-nya ketemu apa sama, jadi T-nya bisa langsung baca di sini. Tapi sebetulnya kalian bisa trial seandainya X sama Y-nya itu tidak sama dengan datanya Ginkoplis, misalnya beda, misalnya jawabannya, maka saudara bisa trial, misalnya di sini enggak 0,5 tapi 0,49, kemudian di sini 0,7 gitu. Maka saudara bisa trial antara interpolasi antara 93,7 sama 92,2 misalnya. Boleh seperti itu, ya. Tidak harus sama persis jawabannya karena kan secara visual kadang-kadang bisa berbeda. Ya, kurva TXY ini bisa dibuat dari data ini, ya. Jadi T-nya berapa? 92,2. Kemudian X-nya berapa? Dilihat di sini 0,5, Y-nya berapa? 0,7. Maka jadi nanti ini bisa menggambarkan garis boiling point dan garis dew point. Ya. Baik, makasih Habib.
Baik, berikutnya siapa yang belum? Nisa, silakan Nisa. Baik, Bu.